Ya, sudah. Yang khususnya di titik poin pembahasan indikator makro bersama BPS hari ini. Kalau titik penekanannya, kalau di kondisi sekarang semua indikator positif. Maksudnya positif, contoh kita sempat ada kenaikan pengangguran cukup tinggi di tahun kemarin 5%, sekarang sudah turun 0,8% jadi 4, sekian. Nah dari situ juga tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan juga meningkat. Artinya program-program kita selama ini seperti 5.000 pengusaha perempuan segala macam itu memang menunjukkan hasil. Terus kalau dilihat dari purchase power atau kemampuan daya beli masyarakatnya juga meningkat. Makanya IPM kita sekarang juga kokoh di posisi indeks pembangunan manusia kategori tinggi. Kita sudah di 71, sekian. Jadi indikator-indikatornya bagus. Lah kemudian dicek dengan laporan di sektor mikronya, investasi kita meningkat kemarin 380-an miliar, sekarang 542 miliar. Nah jadi secara umum kondisi ekonomi, pembangunan manusia kita cukup baik, kemiskinan juga turun. Jadi ini level kemiskinan yang paling rendah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kita pernah dapat laju penurunan kemiskinan tinggi di tahun 2019, itu angkanya sekarang kita lebih turun, baik dari sisi jumlah persentase. Meskipun angka kemiskinannya naik, kalau dulu di tahun 2017 angka kemiskinan cuma 288.000, sekarang 411.000, tapi kemiskinannya bisa lebih rendah dari tahun 2017. Jadi ini pencapaian yang luar biasa. Cuman ada proyeksi yang memang harus jadi concern. Apa itu? Dari sisi demografi. Jadi diperkirakan Trenggalek itu akan mengalami akhir dari bonus demografi itu di tahun 2030. Artinya apa? Proporsi penduduk produktifnya nanti dengan proporsi penduduk yang non produktif itu sudah hampir seimbang. Nah ini PR-nya apa? Nanti berarti di dalam keluarga itu ada yang produktif, yang nggak produktif, yang lansia sama yang anak-anak itu akan jadi tanggungan kaum produktif. Jadi dependensi rasionya besok itu tinggi. Kalau sekarang masih 40%, artinya dari 10 yang produktif itu ngopeni 4, dan sekarang itu sudah mencapai 50%. Nah ini yang jadi PR nanti di masa depan, gimana caranya meskipun nanti banyak aging population atau warga negara yang berusia tua, tapi Trenggalek ekonominya tetap bisa bergerak. Untuk tahun ini kan investasi cukup besar Gus ya, 500 miliar ini. Tahun depan apakah optimis bisa lebih tinggi dari itu? Ya kita lihat kalau tahun depan, karena masuk tahun politik kita nggak tahu, itu pasti situasi eksternal nanti mempengaruhi. Tapi setidaknya yang bisa kita baca adalah bahwa investasi tinggi ini juga karena masyarakat semakin berani melegalkan usahanya, karena kita setiap hari Rabu kan acara menindah itu. Di situ kan kita juga membuka pelayanan bisnis termasuk juga perizinan. Jadi itu juga berkontribusi berkontribusi besar. Contoh sekarang izin usaha yang diterbitkan selama tahun ini aja sudah 11.000 lebih, termasuk sertifikasi halal aja. Dulu tahun-tahun sebelumnya cuma 1 tahun mensertifikatkan 30 sertifikat halal. Sekarang angkanya sudah hampir ribuan yang sertifikasi halal yang kita fasilitasi. Nah itu juga pasti akan mendorong UMKM untuk juga tumbuh. Jadi investasi kita paling banyak di sektor UMKM. Gus, tadi kan untuk anggaran terbuka ini memang turun tapi belum sesuai target yang dicanangkan. Ya, kalau target itu kan kita dalam tanda kutip tidak mengestimasi pasca Covid itu ternyata efek pemulihannya itu kan begitu luar biasa. Kita nggak melihat bahwa ternyata usaha-usaha pasca Covid itu ada usaha yang bisa bertahan, ada yang nggak bertahan. Terus akhirnya ada PHK, ada yang shifting dari awalnya jadi pegawai terus akhirnya jadi informal. Nah itu yang nggak kebaca. Tapi setidaknya trennya itu membaik di tahun ini. Artinya setelah kita kemarin kepukul, kita tahu data bahwa pengangguran kita tinggi. Nah upaya-upaya yang kita dorong ini ternyata sudah membawa hasil.